Baik, selamat datang kembali pada sesi biostatistik dasar, di mana kita akan membahas tentang multivariable model atau analisis. Sebagaimana sudah kita pelajari bersama-sama tentang konsep suatu multivariable model, pada saat yang lalu saya telah menyampaikan tentang satu model yang kita bisa menjadikannya sebagai suatu fundamen ya dalam pembelajaran pada konteks topik multivariable modeling, yakni apa yang kita sebut dengan linear regresi. Nah, untuk itu marilah kita coba praktekkan saja bagaimana konsep tersebut dalam menggunakan R dan RStudio untuk melakukan analisis tersebut. Di sini saya akan menggunakan MyData ya. MyData ini seperti ini. Ya. Nanti bisa kita dapati sebetulnya saya sedikit flash ini MyData adanya di sini ya. Berkaitan dengan diabetes yang dapat diakses dengan perintah seperti ini. Oke. Kita bisa mempelajari strukturnya kembali. Ya, untuk dapat melihat secara sekilas kita bisa menggunakan perintah glimpse MyData ya. Oke. Maaf, glimpse ini ada di library yang lain ya. Baik. Ya, di sini kita lihat variabelnya ada 10 ya. Pregnancy, glucose, blood pressure, spleen thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, outcome, dan lansia. Nah, mari kita lanjutkan dengan kita melakukan multivariable modeling ya. Dimana disinilah statementnya kita di sini saya belum modifikasi, kita modifikasi ini sesuai dengan data yang kita miliki yaitu MyData. Dimana kita ingin melihat kembali variabel numerik yang bisa kita jadikan outcome. Ya, diantaranya adalah glucose ya. Glucose ini adalah dependent variable ya, di mana kita akan memasukkan salah satunya adalah umur ya. Dengan perintah lm dan kita namai sebagai single model 1 ya, single linear regression model 1 atau SMOD 1. Oke. Ini kita bisa run saja ini. Pastikan semuanya betul. Di sini salah satu contohnya age ini masih kecil, kita harus perbaiki dulu ya. Bisa kapital gitu. Ya. Oke, berarti kalau ini kita bisa langsung run ya. Oke. Nah, untuk melihat kembali summary-nya, maka kita bisa mengeluarkan ya summary-nya dengan melakukan perintah ini ya. Nah, dimana kita mendapati formulanya, kemudian ada yang disebut dengan residual dan koefisien. Koefisien ini ada intercept, ingat intercept adalah beta 0 dengan beta 1 untuk age adalah 0,716 sekian. Dan dua-duanya dinyatakan signifikan ya, dengan tingkat yang
tinggi, sangat signifikan. Nah, untuk itu kita sudah melihat ya betapa mudahnya kita bisa melakukan pemodelan ini. Ya. Dimana kita juga bisa melakukan cross check dengan melakukan seperti itu data ya. Oke. Nah, gambarnya akan terlihat seperti ini nanti plotnya. Ya. Memang tidak terlihat dengan baik ya polanya ya. Nampaknya kita harus melihat kalau glukosa ternyata ya mungkin terlihat ya, tapi sedikit ya, tidak terlalu dominan begitu. Walaupun kita lihat di sini memang signifikasinya itu sangat signifikan ya, dengan besaran efek 0,7. Artinya kalau kita mendapati koefisien 0,7, maka hubungan antara H dengan glukosa itu beta 1 dinyatakan dengan slope ya, yaitu 0,716 atau 0,72. Dimana 0,72 ini dalam konteks beta netralnya itu ada di titik 0 ya, dimana beta 1 itu bisa memungkinkan untuk positif ataupun negatif tergantung dari arah hubungannya. Nah, kalau kita mendapati 0,716 atau 0,72, artinya ini adalah positif, bahwa setiap ada peningkatan usia akan meningkatkan glukosa darahnya. Tentu saja glukosa darah tidak tergantung satu-satunya dengan umur atau usia, tapi juga tergantung dengan beberapa faktor lainnya. Nah, disinilah nanti kita bisa mencoba untuk melihat bagaimana hubungannya dengan faktor-faktor yang lain. Ya. Dan kita bisa melakukan kembali simple linear regression dengan memasukkan satu persatu ya faktor-faktor lain yang dianggap berhubungan. Kalau kita lihat secara teori kita bisa mengetahui kalau glukosa ini juga tergantung dari, misalkan kita lihat hubungannya dengan adanya nih ya, apa namanya, tekanan darah misalkan. Kita ingin mengevaluasi apakah betul ini memang berhubungan. Kita buat modelnya di S mode 2. Oke, kita lihat. Nah, ini juga ternyata signifikan ya, dengan besaran 0,25 ya, sehingga dapat kita lihat masing-masing secara
di dua model yang berbeda ya, di simple linear regression yang berbeda, baik usia ataupun di sini tekanan darah juga ternyata mempengaruhi ya secara positif begitu. Nah, demikian seterusnya ya. Kita dapat mencoba melakukan simple linear regression terhadap faktor-faktor yang lain, dimana kita juga punya, selain dari yang tadi setelah kita masukkan, barangkali kita bisa melihat dari diabetes pedigree function ini ya. Nah, ini bisa di copy juga kalau kepanjangan. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke. Kita ke bawah kan. Nah, kalau kita run ini ya, kita lihat summary-nya seperti apa. Ya. Jadi kita melihat di sini ya, kalau tampilannya ini tidak terlalu baik karena mungkin terlalu ini ya, tidak bisa mengakomodasi semua ya. Tapi yang jelas kita dapat melihat di sini ini pengaruhnya cukup besar ya, positif ya, 13 ya, dimana hasilnya juga signifikan ya. Yang ini nah, dengan demikian dari 3 data tadi, maka kita bisa melihat bahwasanya 3 faktor tersebut bisa saling mempengaruhi ya. Dan bila tidak dimodelkan dalam satu multiple variable model, maka kita akan punya keterbatasan karena boleh jadi kita melihat hal tersebut berhubungan dengan suatu faktor, padahal sebetulnya banyak faktor lain yang lebih besar pengaruhnya sehingga bisa mendrive ya kadar glukosa darah dengan lebih kuat lagi, dan kita perlu satukan semua faktor-faktor itu dalam satu model ya. Baik, untuk itu kita akan coba lakukan di sini bahwa kita akan membuat multiple variabel ya model. Sini kembali kita akan masukkan glukos ya. Ini dengan age plus dengan tadi itu kita sudah masukkan apa ya, sebelum blood pressure, age sudah, itu yang kedua berarti blood pressure ya. Dan yang ketiga adalah diabetes pedigree function ya. Ini kita hapus dari kode berikutnya. Oke. Seperti ini ya. Datanya my data tentu saja kita ganti, jangan lupa. Oke. Kalau kita lihat di sini, kita run saja, pastikan tidak ada yang typo ya, glukosa, age, blood pressure. Nah, ini ada yang kelewat. Diabetes pedigree function. Oke. Nah, kalau kita run ini sini ya, baris ini. Ya, maka kita bisa melihat seperti apa nanti.
Nah, seperti ini gambarannya. Ya ternyata kita lihat semua tetap, tapi ada ukuran eh, asosiasi yang sedikit berubah ya untuk age, blood pressure dan diabetes pedigree function ini dari single linear regression sebelumnya ya. Namun ini hasilnya masih konsisten. Walaupun di sini kita lihat ya ternyata blood pressure itu juga tidak terlalu besar pengaruhnya. Juga demikian usia. Jadi yang sangat berpengaruh di sini adalah diabetes pedigree function ya. Oke, demikian penyampaian untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di sesi berikutnya.